Kembali bersama DCA Channel dan Anjani Trip di Labuan Bajo. Ini kita hari ketiga. Kali ini kita akan meliput objek wisata di Gua Batu Cermin. Gua Batu Cermin ini sekarang sudah infrastrukturnya sudah bagus setelah beberapa kali dikunjungi oleh Bapak Joko Widodo. Mari kita ikuti liputannya. Kita mulai start di sini. Jarak yang kita tempuh dengan berjalan kaki kurang lebih sekitar 1 kilo, tapi tidak capek ya, karena jalannya datar dan sudah di permanen jalannya. Jadi ditata dengan batu-batu yang cukup bagus, jadi tidak licin serta rindang, karena di kanan dan kiri itu banyak pohon-pohon yang menaungi sepanjang jalan ke Gua Batu Cermin. Sebagian besar adalah hutan pohon bambu, tapi bambu di sini berbeda karena ada durinya. Masih asli. Di awal perjalanan kita berjumpa dengan batu payung. Batu payung ini adalah susunan batu yang menyerupai seperti payung atau mirip jamur sebetulnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulunya lokasi ini terendam di bawah laut. Seperti halnya gua-gua di Indonesia terjadi sebagian besar karena awalnya berada di bawah laut. Ini batu payung. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Kita berjalan beberapa saat, kemudian kita menuju ke Batu Cermin. Gua Batu Cermin ini juga sudah bagus infrastrukturnya. Sudah ada jalan-jalan permanennya dibuat dari kayu, dan sudah ada pegangan di tangganya. Masih asri dan hari ini cukup ramai. Ini kita memulai perjalanan kita ke Gua Batu Cermin. Kita naik melalui tangga, jadi sangat nyaman buat para pengunjung wisatawan. Meskipun dia tidak suka trekking, tidak terlalu bermasalah. Banyak celah-celah dari batu untuk menuju ke gua, jadi harus hati-hati. Nah, ini kita lihatkan sekeliling bebatuan yang menuju ke dalam Gua Batu Cermin. Itu celah-celahnya yang kita lewati. Kemudian sebelum masuk ke Gua Batu Cermin, kita menaiki tangga. Tangganya sudah permanen, kayunya sudah ada pegangannya dan bagus, tidak licin. Nah, dari situ kita turun sedikit. Nah, ini sudah mulai petualangan kita di Gua Batu Cermin. Di sini kita diberikan perlindungan kepala atau helm. Karena apa? Karena di dalam gua itu banyak lubang-lubang sempit yang harus kita lalui, dan di atasnya itu ada stalaktit dari koral-koral, sehingga bisa kena di kepala. Ini kita mulai masuk. Ini jalannya memang agak sedikit kurang bersahabat, tapi masih cukup safe karena
ini benar-benar masih gua yang masih perawan. Cuman yang kurang mungkin menjadi salah satu kritik di pengelola objek ini, belum ada pencahayaan di dalam gua, sehingga kami agak kesulitan untuk meniti jalannya karena jalannya sangat gelap. Jadi semua harus menggunakan senter dan harus dipandu oleh guide yang sudah terbiasa masuk ke gua Batu Cermin. Nah, ini sebenarnya yang dikatakan batu cermin itu adalah di dinding-dindingnya batu itu ada gemerlap-gemerlap seperti sebetulnya sih bukan cermin, tapi seperti kristal-kristal kecil-kecil gitu tadi yang kelihatan ya. Nah, di sini kita masuk ada fosil penyu, dan di dalam ada Gua Maria. Ada patung, seperti bukan patung tapi kayak relief Bunda Maria. Bagi yang kepercayaan agama Katolik pasti tahu. Ini kita lihatkan lagi beberapa batu yang sebetulnya ada gemerlapnya atau metaliknya, tapi tidak terlalu kelihatan karena terlalu gelap. Nah, ini adalah ujung dari Gua Batu Cermin. Ini ada celah yang di atasnya ada pancaran sinar matahari, jadi bagus sekali untuk berfoto. Itu kita lihatkan celahnya, ada celah lubang kecil yang membuat masuknya si cahaya ke dalam gua. Ini kita sudah hampir ke luar, karena di tempat celah tadi adalah ujung terdalam dari Gua Batu Cermin. Ini kita kembali lagi, ini kita berikan foto-foto di Gua Batu Cermin yang kebetulan kita shoot dengan video terlalu gelap. Ini kita untuk keluar juga, setelah mulut gua sudah ada tangganya, jadi kita bisa berjalan dengan aman, tapi tetap harus hati-hati. Nah, ini kita sudah mau menuju ke exit Gua Batu Cermin. Itu tadi ulasan kita mengenai Gua Batu Cermin di destinasi hari ketiga di Labuan Bajo. Lokasi ini tidak terlalu jauh dari Labuan Bajo. Dengan menggunakan kendaraan bermotor itu sekitar 30 menit. Kita trip berikutnya kita lanjutkan ke Gua Rangko. Gua Rangko, untuk menuju ke lokasi kita menggunakan perahu dari Desa Rangko. Kita menyeberangi perbukitan menuju ke tempat lokasi Gua Rangko. Gua Rangko ini adalah suatu destinasi yang cukup populer ternyata, karena banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan dari mancanegara karena keunikannya. Di sini akan ditemukan sebuah gua, tapi di dalam gua itu ada genangan air laut. Jadi gua itu sebetulnya terhubung dengan laut lepas, dan ini kita lihat sangat jernih sekali airnya. Mudah-mudahan para pengelola selalu menjaganya dan para pengunjung jangan sampai membuat kotor. Nah, ini jalur untuk menuju ke Gua Rangko. Jalurnya cukup terjal dan
belum permanen sebagus di Gua Batu Cermin. Harus hati-hati, selalu pegangan di kanan dan kiri, ada pohon, ada batu. Sebetulnya disarankan untuk menggunakan alas kaki yang tidak licin. Jalannya agak sedikit mendaki, kira-kira sekitar ya 1 kilo mungkin ya, 1 kilo. Jalannya mendaki dan licin, hati-hati karena mungkin karena di daerah Labuan Bajo itu kalau malam sering hujan. Ini sudah terlihat Gua Rangko. Cukup ramai hari ini, banyak wisatawan yang menikmati mandi berenang di kolam renangnya Gua Rangko, kolam renang alami. Nah itu kita belum, nah ini sudah kelihatan. Nah di situ ada kolam bisa untuk berenang. Itu airnya air laut ya, air asin tapi sangat jernih, kebiru-biruan. Nah, gitu lihat beberapa wisatawan sedang menikmati destinasi ini. Di atasnya banyak stalaktit dan di bawah juga stalagmit juga banyak. Hanya satu yang kita tekankan, karena ini gua yang masih alami, jadi batu-batunya masih licin, jadi harus hati-hati. Tapi cukup bagus, gua ini bagus dengan perjuangan menuju ke lokasi yang terjal dan licin, tapi sungguh memuaskan dan terpuaskan oleh alam di Gua Batu Rangko. Kolam untuk berenangnya yang eksotik, cantik, indah, airnya bersih, bening sekali. Banyak wisatawan yang mengabadikan momennya di Gua Rangko. Nah, ini kita melihat mereka pada berenang di Gua Rangko ini. Kalau kita berenang sebetulnya tidak berbahaya, karena di tepi sepanjang tempat berenang itu dangkal, hanya yang di tengahnya saja yang dalam. Tapi kita sarankan tetap dipandu atau di bawah pengawasan pemandu wisata yang ada di Gua Rangko, yang akan selalu memandu kita menuju ke lokasi gua. Ini cukup rame. Di Gua Rangko juga ada beberapa hewan monyet, tapi tidak terlalu banyak dan sepertinya jinak, jadi tidak berbahaya. Oke, itu tadi perjalanan kita ke Gua Rangko
dan juga ke Gua Batu Cermin. Semoga bermanfaat, happy holiday, selalu bahagia, dan jangan lupa kunjungi Labuan Bajo bersama Anjani Trip. Bye bye, selamat jumpa. Kita akhiri trip kita pada sore hari ini dengan menikmati sunset di lantai 5 La Prima Hotel Labuan Bajo.